Hadapi sifat manusia. Karena dia tidak mau dengar, singkirkan saja dia. Apa yang kau sembunyikan? Aku akan pukul kau sampai mati. Jika kau tidak bersikap baik, ayahmu akan mencekikmu. Melahirkan keponakanku di usia 21, melahirkan kepon. Tidak pernah menikah, namun tidak pernah menikah. Ayah, ini pacarku, Rizky. Apakah kau benar-benar mencintai Citra? Citra gadis yang hebat. Aku sangat menyukainya. Aku ingin menikahinya. Ikut aku. Akan kutunjukkan sesuatu. Jika setelah melihatnya kau masih tidak berubah pikiran, aku izinkan kalian menikah. Mereka seperti orang yang benar-benar berbeda. Rizky, ada apa? Citra, mari putus. Betapa cepatnya orang berubah. Kenapa, Rizky, itu benar-benar terjadi? Ayah, kali ini apapun yang kau katakan, aku akan bersama Guhang. Ulangi lagi. Bapak Santoso, Citra sudah cukup umur untuk menikah. Sebagai ayahnya, kau tidak akan membiarkannya mengejar kebahagiaan? Bukankah itu keterlaluan? Ikut aku. Guhang, Gila. Mau aku menikahimu? Tidak mungkin. Guhang, kenapa? Kenapa jadi begini? Ayah, apa yang kau katakan pada mereka? Lain kali kau bawa pria ke rumah, akan kupukul kau sampai mati. Ayah. Ini aku. Ikut aku. Tingan, jangan pergi. Kalau kamu tidak ikut aku, keluar dari rumahku sekarang. Citra, jangan khawatir. Apapun yang dikatakan Bapak Santoso padaku, aku tidak akan putus denganmu. Tidak. Tingan, kamu tidak boleh pergi. Dasar menjijikan. Kamu mencoba mencelakai aku. Hei, perempuan. Kamu pantas jadi jomblo selamanya. Tingan, Keluar. Tingan. Ayah, kenapa ayah tidak mengizinkanku punya pacar? Setiap kali aku bawa pulang, ayah membawanya ke ruang kerja. Sebenarnya ayah bilang apa padanya? Ayah harus jelaskan hari ini. Dasar bocah nakal tidak tahu malu.
Beraninya kau membantah aku? Lain kali, biarlah pacar-pacarmu membunuhmu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah belajar. Ayah, aku tahu ayah selalu menyayangi Lia sejak kecil, dan tidak pernah peduli padaku. Tapi aku hanya ingin, seperti Lia, bersama dengan orang yang aku cintai. Itu keinginan yang kecil. Kenapa ayah tidak mengabulkannya? Ayah, aku punya pacar. Bolehkah aku bawa dia pulang untuk bertemu ayah? Benarkah? Bagus sekali. Berapa umurnya? Kerja apa? Ayah, Ayah, bolehkah aku cari pacar juga dan bawa dia pulang untuk ayah temui? Pacar apa yang kau cari? Tidak, kau tidak boleh. Aku peringatkan kamu, kalau kau punya pacar, putuskan segera. Atau aku akan memberimu pelajaran. Lia bisa pacaran, tapi aku tidak. Lia menikah di usia 20. Sekarang dia bahkan punya anak. Tapi saat aku bawa pacarku pulang, ayah memukulku. Kenapa, ayah? Sayang, kau baru saja melahirkan. Kau perlu istirahat dan makan yang baik. Ini, biarkan aku menyuapi musuk. Bagaimana rasanya? enak. Kalau enak, tambah lagi. Apa yang kau lihat? Aku bilang, jangan pernah berpikir untuk menikah. Lia bisa punya pernikahan bahagia, tapi kenapa aku tidak? Ayah, kenapa ayah begitu tidak adil? Apakah apa aku bahkan bukan anak kandungmu? Bocah nakal, kau berani membantah aku lagi? Aku pikir ini akan membangkitkan kasih sayang seorang ayah dan mendapat permintaan maaf darinya. Tapi aku salah. Keluar. Berlutut dan pikirkan. Kalau kamu sudah tahu salahmu, kamu boleh berdiri. Citra, kenapa kamu harus menikah? Kenapa aku tidak boleh menikah? Kamu bisa bersama orang yang kamu cintai dan hidup bersama, tapi aku bahkan tidak punya hak untuk pacaran. Ini tidak adil. Kalau kamu menikah, kamu tidak akan bahagia, dan kamu akan menghancurkan pria lain. Dengarkan ayah. Kamu hanya tidak ingin aku bahagia. Setiap aku suka seseorang, ayah memisahkan kita. Kadang aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku anak angkat. Kamu bagaimana bisa kamu setega itu? Ayah bekerja keras membesarkanmu, mana hati nuranimu? Berlututlah di sana dan pikirkan. Kalau aku benar-benar anak kandung ayah, maka sewaktu tumbuh dewasa, kenapa dia hanya memihak Lia? Setiap aku pacaran, dia memukul dan membentakku. Itu bukan yang dilakukan ayah sejati. Tidak, aku harus mencari tahu. Bantu aku menyelidiki ayahku, aku akan bayar berapapun. Apa? Ayahmu keterlaluan. Kamu sudah 27, dan dia tidak mengizinkanmu menikah. Ya, setiap kali aku membawa pacar ke rumah, ayahku membawa mereka ke ruang kerja, setiap saat. Setelah mereka keluar, mereka semua meninggalkanku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia katakan pada mereka. Mungkinkah saat kamu lahir, ayahmu punya deal bisnis besar, dan karena kamu, itu gagal, dia kehilangan banyak uang. Itu sebabnya dia susah di usia 40-an. Jadi, ayahmu membalas dendam. Mungkin tidak. Keluargaku cukup berada, dan aku tidak pernah mendengar ibuku menyebutkannya. Tunggu, apakah kamu mirip dengan selingkuhan ayahmu? Ibumu membencimu, jadi ayahmu juga memperlakukanmu dengan buruk? Tidak mungkin. Ibuku baik padaku. Aneh sekali. Jangan bilang.
Kamu bukan anak kandungnya? Ibu Santoso, sudah kuperiksa. Kamu adalah anak kandung ayahmu. Jadi, apakah ayahku pernah punya selingkuhan? Ayahmu adalah pria yang setia. Tidak ada selingkuhan. Oke, begitu. Aku akan mengirimkan uangnya segera. Itu penyelidik swasta yang kusewa. Dia bilang aku anak kandung ayahku. Aneh sekali. Ayah macam apa yang tidak mengizinkan putrinya berkencan? Mungkin minta kerabat untuk bicara dengannya. Kamu tidak bisa melajang selamanya, kan? Om Robi, aku tidak mengerti. Ayahku tidak mengizinkanku berkencan atau menikah. Bisakah kamu membantuku bicara dengannya? Citra, jangan khawatir. Serahkan padaku, dan aku pasti akan menasihatinya. Karena ayah macam apa yang melakukan itu? Membiarkan putrinya menjadi perawan tua. Jika ini tersiar, orang-orang akan menertawakan kita. Om Robi, aku mengandalkanmu. Oke, jangan khawatir. Aku akan kembali dan bicara dengannya dengan benar. Arif, bangun. Robi, ada apa? Karena Citra memiliki seseorang yang dia sukai, kita sebagai orang tua harus mendukung anak kita. Orang tua macam apa kamu? Tidak mengizinkannya menikah? Apa kamu sudah gila? Apa? Apa Om Robi akan seperti mantan pacarku yang lain, yang setelah keluar dari ruang kerja, berubah total terhadapku? Dasar bocah nakal, sebaiknya kau dengar ayahmu. Apa pacaran? Seperti kau pantas mendapatkannya? Om Robi, bukannya kau di sini untuk membantuku? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ayahku mengatakan sesuatu padamu? Kamu bajingan. Kamu masih mau pacaran dan menikah? Untuk main-main dengan orang lain? Ayahmu tidak bisa mengendalikanmu. Hari ini aku akan melakukannya untuknya dan memberimu pelajaran. Su Jingshan, apa yang kau lakukan? Kau gila? Tiba-tiba? Kenapa kau memukul Citra? Jika kita tidak mengendalikannya, siapa tahu berapa banyak lagi yang akan dia sakiti. Citra selalu gadis yang baik. Siapa yang pernah dia sakiti? Arif tidak ingin dia menikah. Tapi bocah nakal ini memaksanya. Bukankah dia perlu didisiplinkan? Citra sudah cukup umur. Kenapa dia tidak boleh menikah? Apa? Kau ingin dia sendiri selamanya? Kalian gila. Maria, ikut aku. Ikut aku. Dan kau akan lihat. Ikuti aku. Maria, masuklah, dan kau akan lihat. Tante Maria. Kamu bocah nakal, apa kau pikir kau layak menikah? Aku bilang, mulai sekarang, kau tetap sendiri, dengar? Jika kau berani menikah, aku akan menggunakan racun tikus untuk meracunimu. Di ruang kerja ayahku, apa sebenarnya yang disembunyikan? Kenapa setiap orang yang keluar dari sana berubah drastis 180 derajat dalam sikap mereka padaku? Informasi kontak pacarku di ponselku, kenapa semuanya hilang? Mana foto-foto aku dan pacarku? Aku taruh di sini, bagaimana semuanya bisa hilang? Ayah, kembalikan barang-barangku. Barang apa? Jangan pura-pura bodoh. Informasi kontak pacarku di ponselku, kamu blokir dan hapus semuanya. Dan foto-foto aku dan pacarku, kamu ambil semuanya. Benar, kembalikan. Ulangi lagi. Citra, jangan berteriak. Informasi kontak pacarmu, aku blokir dan hapus. Dan foto-foto itu juga kubakar. Ayah tidak ada hubungannya dengan itu. Apa hakmu melakukan itu? Itu untuk mematikan harapanmu.
membakar foto, memblokir dan menghapus kontak, agar kamu tidak bisa bertemu dengan laki-laki brengsek itu lagi. Ini urusan pribadiku, kamu tidak punya hak ikut campur. Citra, ayah tidak ingin kamu menikah. Kalau begitu, dengarkan ayah, lebih enak sendiri dan bebas. Mudah kau bilang, lalu kenapa kamu menikah? Kalau kamu hebat, ceraikan saja. Diam. Diam. Ayah, katakan yang sebenarnya. Kenapa ayah melakukan ini padaku? Apakah aku menghalangi ayah? Atau apakah aku melakukan sesuatu yang membuat ayah kesal? Kita keluarga. Kenapa kita tidak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus sampai begini? Sudah kubilang, kamu tidak boleh pacaran atau menikah. Jika kamu berani melanggar perintahku, akan kupukul kamu sampai mati. Ayah, di ruang kerja, apa yang ada di sana? Kenapa setiap orang yang kubawa ke rumah, setelah keluar dari ruang kerja itu, berubah 180 derajat sikap mereka padaku? Itu bukan urusanmu. Jika ayah tidak memberitahuku, akan kulihat sendiri. Jika kamu berani masuk, akan kupukul kamu sampai mati sekarang juga. Bahkan jika ayah memukulku sampai mati, aku tetap akan masuk. Citra, kamu tidak boleh masuk. Minggir. Bocah nakal, berhenti di situ. Apapun yang terjadi, aku akan masuk untuk melihat apa yang disembunyikan di sana. Kenapa setiap orang yang masuk dan keluar begitu membenciku? Bocah nakal. Berani-beraninya kamu melawanku. Hari ini, akan kupotong-potong kamu. Bocah nakal, keluarlah dari sini. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, dan kamu berani melawanku? Keluarlah. Lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di sana. Maya, ayahku mau membunuhku dengan pisau. Tolong selamatkan aku. Citra, jangan takut. Aku sedang membawa polisi sekarang. Baik, aku akan menunggu. Citra, sebaiknya kamu keluar sekarang. Asal kamu berjanji pada ayah, kamu tidak akan pacaran lagi. Ayah akan memaafkanmu. Keluarlah. Keluarlah. Keluarlah sialan. Citra, tidak apa-apa. Kamu bisa keluar sekarang. Citra. Maya, Citra. Maya, Bapak Santoso, Anda diduga melakukan penyerangan, silakan ikut kami. Kamu dicurigai melakukan penyerangan, kamu harus ikut kami. Citra, bagaimana kamu bisa terluka? Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Apa kamu manusia? Berhenti memukulnya. Dia darah dagingmu sendiri. Untuk mencegahnya berkencan dan menikah, kau mencoba membunuhnya. Ayah macam apa yang melakukan itu? Aku akan membunuhmu. Oke, tenang saja. Maya, lupakan saja. Citra, jangan menahanku. Biarkan aku mengajarinya pelajaran untukmu. Maya, terima kasih banyak. Jadi, di dunia ini, ada orang yang benar-benar peduli padaku dan ingin aku bahagia. Tenang, oke? Tolong tenang. Santai saja. Kenapa kau menyakiti anakmu sendiri? Apa motif sebenarnya? Petugas. Citra punya 3 pacar, dan dia memaksanya putus dengan semuanya. Dia bahkan menyuruh mereka memukulnya. Aku punya bukti. Hari ini, monster ini akan membayar. Kau. Aku akan ikut denganmu, tapi aku juga punya bukti penting. Itu ada di ruang kerja. Jika kau khawatir aku akan lari, ikutilah aku. Ah, Tidak, kau tidak bisa. Kalian semua tidak boleh masuk. Jika mereka masuk ke ruang kerja bersama ayahku, mereka akan berakhir seperti yang lain. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi lagi. Jangan takut, Citra. Petugas dan aku di sini. Ayahmu tidak akan menyentuhmu. Maya, jangan. Kau tidak bisa masuk ke sana. Tidak apa-apa.
Semua baik-baik saja. Tidak apa-apa, Ibu Santoso. Dia hanya perlu mengambil sesuatu. Jangan khawatir, kami di sini. Kami tidak akan membiarkanmu terluka. Tidak, sungguh, kau tidak bisa. Kau benar-benar tidak bisa masuk ke sana. Citra, petugasnya ada di sini. Apa yang kau takutkan? Maaf soal itu. Kakakku, dia agak tidak waras. Jangan pedulikan dia. Tidak, aku memohon padamu. Tolong jangan masuk ke sana. Citra, apa yang kau lakukan? Bangun. Jangan takut, Citra. Apapun yang terjadi, petugas dan aku akan melindungimu. Mari lihat trik apa yang kau miliki. Seorang ayah yang mencoba membunuh putrinya sendiri. Kau lebih buruk dari binatang. Kau akan mendapat balasan yang setimpal. Tidak apa-apa, Citra. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Maya selalu baik padaku, bahkan jika dia masuk ke ruang kerja, aku percaya padanya. Dia tidak akan membiarkan ayahku membodohinya. Saat dia keluar dari ruang kerja, dia pasti akan di pihakku. Apakah Maya juga dibodohi oleh ayahku? Tidak mungkin. Maya sahabatku, dia tidak mudah dibodohi. Maya? Petugas, permisi. Sebenarnya, ayah Citra hanya berusaha dekat dengannya. Dia tidak benar-benar bermaksud menyakitinya. Aku salah paham. Maaf, tapi jangan membuat laporan palsu lagi. Kali ini hanya peringatan. Jika ada lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Tidak, itu tidak benar. Jika kamu tidak berbohong padaku, mengatakan seseorang akan membunuhmu, aku tidak akan menelepon 911. Kamu harus memikirkan apa yang kamu lakukan. Maaf soal itu. Karena telah membuang waktumu. Ayahku biasanya sangat keras pada Citra, itu saja. Bagaimanapun, dia adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin dia membunuhnya? Ayo pergi. Bukan begitu, petugas. Wanita, kamu hampir menipuku. Untung aku sadar tepat waktu dan melihat sifat aslimu. Bapak Santoso, Anda benar. Dia hanya bocah nakal. Dia punya hidup yang baik, tapi tidak. Dia harus mengejar-ngejar pria lain. Karena dia tidak mendengarkanmu. Sebaiknya kamu bunuh dia. Bagaimanapun, perempuan seperti itu hanya aib bagi keluarga, sebaiknya dia mati saja. Maya, kamu seharusnya menjadi sahabatku. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Apa? Aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu layak mati? Aku selama ini buta. Bagaimana aku bisa punya sahabat manis sepertimu? Kenapa ini terjadi? Ini sahabat yang kumiliki sejak kecil. Kupikir persahabatan kita kuat. Tapi tak pernah kusangka dia akan memperlakukanku seperti ini. Bapak Santoso, maaf. Aku dulu tidak melihat Citra siapa sebenarnya. Mulai sekarang, kamu urus dia. Entah dia hidup atau mati, aku tidak peduli lagi. Aku tidak pernah mengira orang yang berjanji akan menjadi sahabatku selamanya kini menjadi begitu jauh. Beraninya kamu membantah aku? Kalau begitu, berlututlah di sini. Kamu tidak boleh makan seharian. Lihat saja apakah kamu berani membantah lagi. Lihat apa yang aku bawakan untukmu. Sebuah cupcake kecil. Aku khawatir kamu lapar. Jadi aku bawakan kamu cupcake. Makanlah. Maya, kamu baik sekali padaku. Aku sahabatmu. Siapa lagi yang akan baik padamu? Berhenti berlutut di sini.
Ayo kita keluar dan bersenang-senang. Tapi, ayahku menyuruhku berlutut di sini dan minta maaf. Kalau aku kabur, dia akan membunuhku. Dia tidak akan berani. Aku di belakangmu. Jangan takut padanya. Apa yang kamu lihat? Palsu sekali. Berhenti berpura-pura jadi korban. Maya, aku tidak percaya kamu berubah menjadi seperti ini. Semua hal yang kau katakan padaku sebelumnya, mungkin kau sudah lupa semuanya sekarang. Maya, ayahku tidak mengizinkanku pacaran atau menikah. Kau bilang aku semakin tua sekarang. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa menikah? Tidak apa-apa tidak menikah. Aku sudah membeli rumah. Kau bisa tinggal denganku. Lagi pula aku tidak akan menikah. Aku akan merawatmu seumur hidup. Lalu, kita akan mengadopsi anak. Mulai saat itu kita akan menjadi keluarga. Maya, aku sangat beruntung memilikimu. Aku sahabatmu. Tentu saja aku baik padamu. Baiklah, jangan khawatir. Lagi pula, laki-laki itu cepat berubah pikiran. Mereka pasti tidak benar-benar mencintaimu. Tidak menikahi mereka adalah hal yang baik bagimu. Kau bilang laki-laki itu cepat berubah pikiran. Tapi sekarang, apa bedanya kamu dengan laki-laki itu? Di ruang kerja ayah, ada sihir macam apa? Semua orang yang mencintaiku, setelah masuk, langsung berubah sikap terhadapku. Mereka memanggilku bocah nakal, dan bahkan menginginkanku mati. Setelah hari itu, aku putus semua kontak dengan Maya. Kami seperti orang asing. Aku tidak terluka secara fisik, tapi secara mental, aku benar-benar kesakitan. Untuk waktu yang lama setelahnya, aku berobat ke dokter Permana. Berusaha keluar dari tempat gelap itu. Minum obat tepat waktu, datang untuk pemeriksaan rutin. Tapi efeknya hampir tidak ada. Berikan ponselmu. Biarkan ayah memeriksanya. Lihat apakah kau diam-diam keluar ketemu cowok. Soal ayahku dan Lia, mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya ingin mengendalikanku. Aku kehilangan semua privasi. Ayah, periksa dengan teliti. Lihat apakah dia diam-diam keluar ketemu cowok. Kau sebaiknya jangan diam-diam keluar ketemu cowok di belakangku, atau lain kali aku pukul kau sampai mati, dan tak ada yang akan menyelamatkanmu. Citra, aku dengar kamu pergi ke terapis. Citra, ini semua salahku. Aku sudah bilang padanya berkali-kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Citra, akulah yang harus disalahkan. Jika aku bisa, aku lebih baik yang menderita. Ibu, ini bukan salah ibu. Aku tahu. Ibu juga sudah melalui banyak hal. Ibuku sibuk dengan pekerjaan dan sering jauh dari rumah, tapi dia selalu meluangkan waktu pulang untuk bersamaku. Jika bukan karena kepeduliannya padaku, mungkin aku tidak akan sampai sejauh ini. Ambil ini. Aku akan membunuhmu. Ambil ini. Berhenti. Berhenti memukulnya. Apa kau mau membunuh anak kita? Menyingkir. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan seenaknya sama kita. Aku tidak akan. Jika kau masih ingin memukulnya, bunuh aku dulu. Kau. Setiap kali ayahku memukul atau membentakku, dia akan berdiri dan melindungiku tanpa ragu. Dia sudah menikah dengan ayahku selama puluhan tahun. Dia tahu betapa keras kepala ayahku. Dia hanya bisa memberiku lebih banyak kasih sayang untuk menebus kekerasan fisik ayahku. Citra, kamu masih punya aku. Jangan pernah melakukan hal bodoh, ya? Ibu, aku tidak akan. Ibuku sangat menyayangiku, dan dia tidak akan, karena alasan aneh apapun, melakukan kekerasan fisik padaku. Bagaimana aku tega, membuat ibu sedih. Itu bagus.
Jangan pernah berpikir untuk kabur dari rumah. Oke, kamu tahu bagaimana ayahmu. Jika dia tahu kamu kabur, dia akan memukulmu sampai mati. Dan aku tidak bisa selalu di rumah untuk melindungimu setiap saat. Aku mengerti. Bukannya aku tidak pernah berpikir untuk pindah. Tapi ayah mengawasiku setiap hari, takut aku akan kabur, atau diam-diam punya pacar. Aku bilang padamu, jika kamu berani kabur dari rumah dan aku menangkapmu, aku akan membuat hidupmu neraka. Citra, ibu tahu kamu telah diperlakukan tidak adil di keluarga ini. Jika ada apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu katakan, katakan pada ibu, ibu akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Ibu, apakah kamu akan menepati semua yang aku katakan? Tentu saja. Kamu anak perempuan favorit ibu. Aku akan menepati apapun yang kamu katakan. Maka janjilah padaku kamu tidak akan pernah masuk ke ruang kerja ayah. Oke. Ruang belajar. Ada apa? Apa ruang belajar? Ayah punya rahasia. Aku tidak tahu. Janjilah padaku kau tidak akan pernah masuk ke ruang belajar ayah. Oke. Oke, jangan marah, sayang. Ibu berjanji padamu. Selama kau tidak menginginkanku di sana, aku tidak akan masuk. Ibu, kau yang terbaik. Citra, ibu akan mencintaimu selamanya. Selama ibu tidak masuk ke ruang belajar ayah, dia tidak akan dicuci otak oleh ayah. Maka ibuku akan mencintaiku selamanya. Citra, ayahmu keras kepala. Kau tahu itu, jangan dianggap serius. Ibu punya teman baik, anaknya laki-laki luar biasa. Nanti, ibu akan memperkenalkan anaknya padamu. Orang tua mana yang tidak ingin anak perempuannya menikah? Itu omong kosong. Terima kasih, ibu. Aku ingin bertemu dengannya besok. Boleh? Tidak masalah. Ibu akan mengaturnya besok. Sejak aku putus hubungan dengan Maya, sudah lama aku tidak sebahagia ini. Untung ibu masih mencintaiku, seperti biasa. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa terus berjalan. Citra, istirahatlah yang baik malam ini. Besok pagi, ibu akan datang membangunkanmu. Bukankah ibu bilang kemarin akan datang membangunkanku? Kenapa dia tidak datang? Dia tidak sibuk kerja lagi, kan? Ibu? Kamu tidak pernah bekerja sedikit pun sepanjang hari. Yang kamu lakukan hanya tidur setiap pagi. Kenapa tidak tidur saja sampai mati? Sempurna. Lalu aku bisa mengambil mayatmu. Aku akan mengajarimu jadi pemalas. Aku akan mengajarimu tidur setiap hari. Ayah, aku tidak mengerti apa kesalahanku. Kenapa kau lakukan ini padaku? Memisahkan aku dan orang yang kucintai satu hal. Tapi kau memukulku setiap hari. Kalau begitu bunuh saja aku dan selesaikan. Aku lebih suka memukulmu sampai mati. Melihatmu bermalas-malasan setiap hari, aku ingin mengulitimu hidup-hidup. Kamu ingin menikah, kan? Baik. Lalu aku akan memukulmu sampai mati, dan mengatur pernikahan arwah untukmu. Pukul sampai mati. Ibu, Aku akan membunuhmu. ibu, tolong hentikan ayah. Kalau begini terus, dia akan memukulku sampai mati. Kupikir ibu akan mendukungku, bahwa dia akan melindungiku. Tapi aku salah besar. Siapa suruh kau membuat ayahmu marah? Kamu pantas dipukul sampai mati. Bagaimana ibu bisa menjadi begini? Mungkinkah? Apakah dia juga pergi ke ruang kerja ayah? Ibu, katakan padaku, apa kamu juga masuk ke ruang kerja ayah? Kenapa, ibu? Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kamu bilang akan mendengarkan aku, bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke ruang kerja itu. Apa kamu lupa? Kamu juga berjanji akan mencarikanku pacar hari ini. Apa kamu lupa itu juga? Aku ini ibumu.
Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Dengan sikapmu, kamu masih ingin menikah. Apa kamu pantas? Biarkan aku bilang, kalau kamu terus bertingkah, aku akan suruh ayahmu membunuhmu. Supaya kamu tidak merusak pria lainnya. Ibuku telah berubah. Dia berubah menjadi seperti orang lain, jijik padaku. Dia tidak mengizinkanku pacaran atau menikah. Dia bahkan ingin aku mati. Semua ini karena ibuku juga masuk ke ruang kerja sialan itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ibu yang sangat menyayangiku begitu kejam padaku? Ayah? Citra kembali bertingkah. Ini tidak ada hubungannya denganmu, pergi main keluar. Kau tidak tahu malu. Kau berani lihat? Aku akan membunuhmu hari ini. Kau tidak akan pernah seperti Lia, bisa menikah dan punya anak. Karena kau adalah ancaman. Ancaman. Aku tidak mengerti. Aku juga gadis biasa. Kenapa aku tidak bisa seperti Lia berpacaran dan menikah? Sekarang ibu bahkan tidak menginginkanku. Jika aku tinggal di rumah ini, suatu hari mereka akan membuatku mati. Ketika mereka tertidur, aku akan menyelinap keluar dari rumah ini. Aku tidak bisa tinggal di sini dan menunggu mati. Di tengah malam, apa yang ayah lakukan di ruang kerja? Akhirnya aku mengerti kenapa ayah tidak mengizinkanku berpacaran dan menikah. Persetan. Bocah nakal. Kamu benar-benar ingin melarikan diri. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Ada ribut apa? Ada maling. Aku bunuh kau. Lia, tolong, mintalah pada ayah untukku. Katakan padanya berhenti memukuliku. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Lia, Citra, kenapa kau tidak pernah mendengarkan ayah? Ayah harus memberimu pelajaran. bahkan jika ayah memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah membantu Lia. Karena aku tahu dia akan bertingkah seperti dulu, dan memamerkan kemenangannya padaku. Bukankah sudah kubilang? Jika kau kabur dari rumah, aku pukul kau sampai mati. Ayah, kau benar-benar ingin aku mati? Baik, bunuh aku saja. Aku bunuh kau. Aku akan mengejarmu kabur. Kabur lagi. Ya? Ayah, karena dia tidak mau dengar, usir saja dia. Tepat sekali. Dan dia selalu membuatmu marah. Pukul saja dia sampai mati. Lebih baik mati. Setelah aku mati, penderitaan akan berakhir. Di mana aku? Aku hidup. Siapa yang menyelamatkanku? Kamu akhirnya sadar. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Jangan takut. Ini adalah rumah aman. Selama kamu di sini, kamu akan aman. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa ceritakan pada kami? Bagaimana kalian membawaku ke sini? Kami sedang patroli dan melewati rumahmu. Kami dengar teriakan dari dalam, jadi kami mendobrak pintu. Melihatmu dipukuli dan berlumuran darah, tergeletak di lantai, jadi kami menyelamatkanmu. Bagaimana dengan ayahku? Apa kalian menangkapnya? Jangan khawatir. Ayahmu sudah ditahan, kamu akan mendapatkan keadilan. Jika kami tidak membawamu ke rumah sakit tepat waktu, kamu akan mati. Ayahmu benar-benar monster. Memukuli anaknya sendiri seperti ini. Terima kasih. Aku tidak pernah mengira polisi akan menyelamatkanku. Mungkin Tuhan ingin aku terus hidup. Sepertinya ayahmu sudah memukulimu lebih dari sekali. Kenapa kamu tidak datang ke kami lebih cepat? Aku selalu ingin meminta bantuan. Tapi bahkan menelepon polisi pun sia-sia.
Tidak ada seorang pun di sekitarku yang percaya padaku. Mereka semua berpihak pada ayahku. Mereka bilang dia tidak pernah memukulku. Mereka bilang bahwa semua ini adalah kesalahanku sendiri. Tapi luka-lukamu nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya padamu? Entah itu sahabat terbaikmu, pacar, atau kerabat, semua orang yang pernah masuk ke ruang belajar ayahku keluar dan memperlakukanku seperti sampah. Mereka bahkan ingin aku mati. Bagaimanapun aku menjelaskan, mereka tidak mau mendengar. Lalu kenapa kamu tidak melarikan diri? Percuma, meskipun aku lari, ayahku akan menangkapku, dan dia akan memukulku setengah mati. Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang. Kami di sini. Ayahmu tidak akan pernah melakukan kekerasan fisik padamu lagi. Benar. Kami akan melindungimu. Terima kasih, teman-teman. Jadi, antar kami ke rumahmu. Kami akan mengumpulkan bukti bersama. Tidak. Aku tidak akan kembali. Jangan takut. Kami di sini. Kamu akan aman. Kamu harus membawa kami kembali untuk mengumpulkan bukti. Hanya dengan begitu ayahmu bisa dihadapkan pada keadilan. Maka dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Aku nyaris tidak bisa melarikan diri. Aku tidak akan pernah bisa kembali. Dia masih tidak stabil. Bagaimana kalau kamu bawa dua rekan ke tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti, dan aku tetap di sini bersamanya? Sepertinya itu satu-satunya cara. Petugas Wijaya, Ada apa? berjanjilah padaku, saat kamu pergi ke rumahku, jangan masuk ke ruang belajar ayahku. Oke? Ada sesuatu yang salah dengan ruang kerja ayahmu? Aku tidak tahu, janji padaku, jangan masuk ke sana. Oke? Ibu Santoso, jangan khawatir, kami petugas. Jadi apapun yang ada di ruang kerja ayahmu tidak akan mempengaruhi penyelidikan kami. Aku percaya kalian. Tapi ruang kerja ayahku, ada sesuatu yang sangat salah dengannya. Kalian benar-benar tidak boleh masuk ke sana. Tolong. Aku memohon pada kalian, tolong jangan masuk, oke? Apa yang kau lakukan? Bangun. Petugas Wijaya, kalau begitu janji dulu padaku, jangan masuk ke ruang kerja ayahku, oke? Oke. Aku janji. Nah, Ibu Santoso, kamu bisa santai sekarang. Petugas Wijaya sudah berjanji padamu. Ibu Santoso, kenapa kamu begitu takut dengan ruang kerja ayahmu? Ada rahasia gelap di dalamnya? Aku tidak tahu, tapi setiap orang yang pernah masuk ke ruang kerja ayahku, setelah mereka keluar, akhirnya membenciku. Semuanya. Baiklah. Oke, kamu lapar, kan? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu makan. Tetap di sini dan jangan bergerak. Kamu aman di sini. Waktunya hampir habis. Saat petugas Wijaya kembali, kamu bisa pulang. Gimana? Dapat buktinya? Ayo keluar sebentar denganku. Jangan bilang, petugas Wijaya juga masuk ke ruang kerja. Ibu Santoso, kamu bisa pulang sekarang. Bagaimana dengan petugas Wijaya? Dia, petugas Wijaya, dia sedang tugas lain. Biarkan aku antar kamu pulang dulu. Apakah petugas Wijaya masuk ke ruang kerja ayahku? Katakan padaku. Ibu Santoso, tolong tenang. Biarkan aku antar kamu pulang dulu. Oke? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Kamu mencoba memukul sampai mati anak kandungmu sendiri. Kamu benar-benar monster. Akui saja. Kenapa kamu melakukan kekerasan fisik pada anakmu sendiri? Pergi. Berhenti di situ. Bukankah dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan masuk ke ruang kerja ayahku? Lalu kenapa dia tetap masuk? Dia tidak sengaja. Dia pikir ayahmu mencoba melarikan diri. Itu sebabnya dia masuk. Tapi setelah dia keluar dari ruang kerja, dia seperti orang yang berbeda. Aku tidak tahu rahasia apa yang dimiliki ruang kerja ayahmu. Bagaimana dengan ayahku? Apakah petugas Wijaya melepaskan ayahku lagi?
Petugas Wijaya bilang ayahmu baik-baik saja. Jadi mereka melepaskannya. Petugas Wijaya, bisakah kau buktikan ketidakbersalahanku sekarang? Bisakah kau buktikan ketidakbersalahanku sekarang? Aku tidak pernah menyentuhnya. Benar. Itu semua hanya kesalahpahaman. Cedera Ibu Santoso disebabkan oleh kecelakaan mobil. Tidak ada hubungannya denganmu. Karena aku sendiri tidak pergi ke tempat kejadian, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan aku tidak punya banyak bukti, aku terpaksa melepaskan ayahmu untuk saat ini. Baiklah. Aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu, petugas Santoso. Ini bukan pertama kalinya, aku sudah terbiasa. Setiap orang yang masuk ke ruang kerja ayahku pada akhirnya tidak percaya sepatah kata pun yang kukatakan. Dengar, Ibu Santoso. Aku akan pulang bersamamu. Aku akan mencari buktinya sendiri. Jika ayahmu benar-benar melakukan kekerasan fisik padamu, aku akan membawanya ke pengadilan. Oke? Lupakan. Petugas Santoso, percuma. Aku benar-benar tidak ingin pulang lagi. Aku sangat takut bertemu ayahku. Apa kau takut begitu aku masuk ke ruang kerja, aku akan seperti yang lain? Benar? Aku janji padamu. Bahkan jika aku masuk ke ruang kerja itu, aku akan tetap percaya padamu. Aku tidak percaya. Ruang kerja kecil bisa memiliki kekuatan sebanyak itu. Jangan repot-repot, petugas Santoso. Biarkan aku pergi. Tolong jangan kirim aku pulang. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati, petugas Santoso. Itulah yang dikatakan semua orang. Tapi setiap orang yang keluar dari ruang kerja itu berharap aku mati. Baik, aku menghormati keputusanmu. Ini kartuku. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Aku keluar dari rumah. Aku diam-diam menyewa tempat. Selama 3 bulan terakhir, aku tidak menghubungi sanak saudara atau teman. Akhirnya aku lepas dari kendali ayahku. Aku menjalani hidup yang baik. Petugas Wijaya, Ibu Santoso, aku minta maaf. Aku sudah berjanji padamu, tapi aku tidak menepati janji itu. tidak, itu bukan salahmu. Aku tahu kau sudah berusaha keras. Dan setelah kau keluar dari ruang kerja ayahku, tahu bahwa kau tidak membenciku sudah membuatku sangat bahagia. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada yang bisa keluar dari ruang kerja ayahku dengan normal. Aku tahu, dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Aku dengar kau pindah. Jika aku tidak pindah, aku benar-benar tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Selama 3 bulan terakhir, ayahmu mencarimu. Kau harus hati-hati. Jangan sampai dia menemukanmu. Mengerti? Kau, bukankah seharusnya kau menyuruhku pulang? Jaga dirimu saja. Baik. Terima kasih, petugas Wijaya. Aku pergi. Dia ada di ruang kerja ayahku, kenapa dia masih peduli padaku? Ibu. Ibu? Ayah? Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kamu berani kabur dari rumah, aku akan pukul kamu sampai mati. Kamu benar-benar kabur selama 3 bulan? Tidak percaya. Tunggu saja sampai kamu pulang. Ibu? Ayah? Tolong lepaskan aku. Ayah, lepaskan aku. Berhenti berteriak. Ibu? Ayah, Ibu, aku mohon, lepaskan aku. Apa kalian baru senang kalau aku mati? Sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Dan kamu tetap kabur, kamu hanya mengabaikanku, kan? Kalau kamu mati, itu pantas. Lihat betapa baiknya Lia. Dan lihat dirimu. Kamu benar-benar tidak memberi kami ketenangan. Penyakitnya semakin parah. Panggil dokter cepat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ibu, ayah, apa yang kalian bicarakan? Aku tidak sakit, kenapa butuh dokter? Bawa dia kembali ke kamarnya dulu. Aku akan pergi memanggil dokter. Lepaskan aku. Bu,
Ibu selalu paling menyayangiku. Tolong, lepaskan aku. Jika ibu terus menahanku di sini, ayah akan memukulku sampai mati. Bu, Citra, apa yang kamu bicarakan? Dia ayahmu. Mungkin dia menginginkanmu mati? apa salahku? Kenapa kalian berdua begitu membenciku? Apa kalian harus membuatku mati? Penyakitmu sudah parah. Tapi tidak apa-apa, Citra. Kamu akan sembuh. Ayah dan ibu akan selalu bersamamu. Bu, apa ibu bingung? Ayah ingin membunuhku. Apa hubungannya dengan penyakitku? Dokter Permana, tolong periksa anak saya. Ini, bukankah ini psikiaterku? Kenapa dia di sini? Menjauh, jangan dekati aku. Jangan sentuh aku. Menjauh. Jadi dokter Permana kenal ayahku? Pantas saja kondisiku tidak pernah membaik. Ayah sudah menjebakku selama ini. Kondisinya kini tidak terkendali. Saya sarankan Anda membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Menunda lebih lama tidak akan membantu. Citra. Dengarkan saja dokter dan jalani perawatan yang kamu butuhkan. Sembuhkanlah. Jangan buat ibu dan ayah khawatir lagi, oke? Ayah, ini hanya cara lain untuk menyiksaku, kan? Dulu ayah ingin memukulku sampai mati. Sekarang ayah pura-pura peduli. Apa yang sebenarnya ayah inginkan? Aku tahu, kamu. Kamu ingin mengurungku di rumah sakit, supaya aku tidak bisa kabur. Lalu kamu bisa terus menyiksaku. Benar kan? Tidak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kami mengirimmu ke rumah sakit untuk membantumu sembuh. Kenapa kamu tidak mengerti niat baik ibu dan ayah? Berhenti berpura-pura, kamu hanya ingin terus menyiksaku. Ini cara barumu untuk menyiksaku. Aku tahu, kamu tidak pernah menyukaiku sejak kecil. Bukankah kamu ingin memukulku sampai mati? Ayo, bunuh aku, silakan. Lagi pula kamu sudah membawaku kembali, aku sudah seperti mati, silakan. Membunuh anakku? Bagaimana kamu bisa sakit begini? Ini semua salah kami. Kami tidak merawatmu dengan baik. Citra, kamu salah paham pada ayahmu. Dia mencintaimu. Kamu adalah putri kandung kami. Kenapa kami ingin melakukan kekerasan fisik padamu? Menginginkanmu mati, Citra? Kalau begitu katakan padaku apa sebenarnya yang ada di ruang kerja ayah. Kenapa semua orang yang masuk keluar dengan sangat membenciku? Apa kamu memasang voodoo pada mereka? Tidak ada yang mau dikatakan, ya? Jangan kira kau bisa membodohiku dengan pura-pura. Aku tidak akan tertipu. Citra, kau tidak bisa melihat apa yang ada di ruang kerja. Kami tidak membiarkanmu masuk demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri, kau tidak mengizinkanku berkencan atau menikah. Kau membuat sahabatku memutuskan hubungan denganku. Kau membuat semua orang membenciku. Dan itu demi kebaikanku sendiri. Kau akan memukulku lagi. Citra, jangan gigit ayah. Dia tidak akan memukulmu. Dia akan melepaskanmu, Citra. Aku tidak percaya mereka begitu baik padaku. Semua yang mereka katakan adalah kebohongan. Sayang, tidak apa-apa. Jika Citra ingin menggigit, biarkan saja, asalkan itu membuatnya merasa lebih baik. Sedikit rasa sakit tidak masalah. Citra, lepaskan. Baiklah. Jika kau ingin masuk ke ruang kerja, maka kami akan mengantarmu ke sana lagi. Tapi aku belum pernah masuk ke ruang kerja sebelumnya. Kenapa ibu bilang A lagi? Berjanjilah padaku, begitu kau di dalam ruang kerja, apapun yang kau lihat, kau akan tetap tenang. Ayah tidak ingin kau marah lagi. Apa yang terjadi? Seingatku, ini seharusnya pertama kalinya aku di ruang kerja. Kenapa terasa begitu akrab?
Rasanya seperti aku sudah sering berada di sini. Dekorasi ini sepertinya aku yang mendekorasinya sendiri. Kau benar-benar akan menunjukkannya padanya? Bagaimana jika kondisinya memburuk? Biarkan dia melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melewati hambatan mental ini. Citra, janji pada ibu, apapun yang kau lihat sebentar lagi, jangan marah. Setuju? Ibu, karena Citra ingin melihatnya. Biarkan dia melihatnya. Ya, mungkin baik baginya untuk melihatnya. Supaya dia tidak berpikir seluruh keluarga berniat membunuhnya. Apa yang orang tuaku ingin aku lihat? Sayang, kau harus bersiap. Jika Citra menjadi gila, kau harus menghentikannya. Jangan khawatir, sayang, aku akan mengawasinya. Apa maksud Lia dengan itu? Kenapa aku akan menjadi gila? Rahasia ruang kerja ayahku semua ada di dalam TV ini? Bukankah itu Rizky, pacar pertamaku? Ada apa? Kenapa aku pegang pisau? Untuk apa ini? Citra, kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Ibu? Ada apa dengan video ini? Kenapa aku ambil pisau dan melukai Rizky? Ada apa? Tubuh kalian, kenapa ada banyak bekas gigitan? Apa yang terjadi? Katakan saja padaku. Tidak apa-apa. Silakan. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari Citra sekarang. Citra, kamu ingat? Sebenarnya, kamu sudah menikah. Bu, apa yang ibu bicarakan? Kapan aku pernah menikah? Kau berbohong padaku lagi, kan? Aku tidak berbohong padamu. Kau benar-benar sudah menikah. Mantan suamimu adalah Rizky. Citra, kami semua bisa menjaminnya. Kau memang sudah menikah. Benar. Setelah semua ini, kenapa ibu mau berbohong padamu? Lalu kenapa sekarang? Saat kau pertama kali berkencan dengan Rizky, apakah kau ingin menikah dengannya? Ayahmu dan aku setuju. Suatu hari, Rizky tidur di kamarmu. Kau tiba-tiba berjalan sambil tidur, bangun, pergi ke dapur, dan mengambil pisau. Kau bilang kau ingin memotong semangka. Lalu yang terjadi adalah apa yang baru saja kau lihat. Dan Rizky, dia terluka parah. Dia hampir mati. Kami membayar mereka banyak uang, sebelum keluarganya mau melupakan masalah ini. Setelah itu, perilakumu semakin aneh. Kau sering bicara ngawur, dan kau selalu membayangkan bahwa kami memukul dan membentakmu. Kami membawamu ke dokter permana. Setelah perawatan yang panjang, akhirnya kau membaik. Jadi apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi antara Rizky dan aku? Kemudian kau bercerai. Kau menyakiti Rizky separah itu. Keluarganya tidak setuju kalian berdua bersama. Setelah kau bercerai dengan Rizky, kau pacaran dengan dua pria lagi. Mereka bersumpah mencintaimu, dan saat soal pernikahan, aku memberitahu mereka tentang skizofreniamu. Mereka bilang kau gila, dan mereka semua lari. Setiap kali pacarmu pergi, kau mulai bicara ngawur. Kau akan menyalahkan ayah, bilang dia tidak mengizinkanmu pacaran atau menikah. Dengar, kau sering menggigit ayahmu. Kau bilang ayahmu ingin membunuhmu. Saat itulah kami tahu penyakitmu semakin parah. Ingat waktu itu kamu bersembunyi di kamar, bilang ayah mau memotongmu dengan pisau, dan menelepon sahabatmu, bahkan polisi. Kamu tahu seberapa serius laporan polisi palsu? Kami menghabiskan waktu lama menjelaskan ke polisi untuk membereskannya. Kami hampir membuat seluruh keluarga masuk penjara. Jadi itu kebenarannya? Tapi kenapa aku tidak ingat semua ini? Bahwa semua ini benar-benar terjadi? Citra, ayah khawatir kondisimu bisa membuatmu melakukan sesuatu yang gila. Jadi, ayah mengirimmu ke rumah sakit, dan kamu tinggal di sana beberapa waktu.
Tapi kemudian ayah pikir lingkungan rumah sakit akan terlalu berat bagimu, jadi dia membawamu pulang. Bagaimanapun, dengan perawatan keluarga, kamu pulih lebih cepat. Awalnya, kamu minum obat tepat waktu, kondisimu terkendali, tapi entah kenapa, kamu tiba-tiba membuang semua pilmu ke toilet, membuang semuanya. Lalu kamu mulai bicara ngawur. Bilang ayahmu ingin menyakitimu. Bilang kami semua tidak baik. Di lain waktu, kamu mencoba kabur di tengah malam. Kami semua berusaha menghentikanmu. Dan kamu malah menggigit kami semua. Citra, kami tidak bermaksud melakukan kekerasan fisik padamu. Kami hanya ingin kamu mendapat perawatan yang tepat dan cepat pulih dan menjalani hidup normal. Citra, kamu tahu, selama 3 bulan kamu pergi, kami khawatir setengah mati. Kami mencarimu selama 3 bulan. Saat akhirnya kami menemukanmu, saat kita bertemu, kamu malah bilang kami akan memukulmu sampai mati. Putri manisku, bagaimana penyakitmu bisa separah ini? Ibu, ayah, apa aku benar-benar melakukan hal-hal mengerikan itu? Kami ingin memberitahumu sejak lama. Itu ayah. Dia peduli padamu. Dia khawatir kamu akan merasa bersalah dan sedih. Jadi dia menyembunyikannya darimu selama ini. Ayah sudah berbuat banyak untukmu. Kamu masih meragukannya? Di mana hati nuranimu, Citra? Tepat sekali. Ibu dan ayah sudah berusaha menyembuhkan penyakitmu. Pergi kemana-mana, mencari dokter-dokter terkenal, dan mereka menanggung banyak tekanan untukmu. Jika kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu, kamu tidak pantas menjadi putri mereka. Aditya, Lia, cukup. Citra adalah putri kami. Dia menjadi seperti ini karena ayahnya dan aku tidak merawatnya dengan baik. Ibu, ayah, aku telah menyebabkan kalian sangat menderita. Maafkan aku. Aku salah, ayah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah putri kandung kami. Ibu dan ayah menderita sedikit demi kamu itu wajar saja. Citra, selama kamu baik-baik saja, ayahmu dan aku akan melakukan apapun untukmu. Ayo, bangun. Jadi ini semua salahku. Pantas saja setiap kali ayah melakukan kekerasan fisik padaku, polisi tidak pernah menangkapnya. Karena dia sebenarnya tidak pernah memukulku. Itu aku menderita skizofrenia. Citra, ibu dan ayah sudah berbuat banyak untukmu, pergilah ke rumah sakit dan berobat. Ya, bagaimana jika suatu hari kamu mengalami episode skizofrenia lagi dan menggigit ibu dan ayah? Cukup, hentikan. Citra tidak mau berobat, maka kita tidak akan memaksanya. Aku tidak ingin putri kita menderita lagi. Tepat. Citra, ibu dan ayah bersedia merawatmu selamanya. Ayah, ibu, kalian berdua sudah sangat menderita demi aku. Aku tidak bisa membiarkan kalian menderita lagi. Sayang, itulah gunanya ibu dan ayah di sini. Citra, jangan merasa bersalah, ya? Ayah, ibu, aku sudah bulatkan tekad. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kamu benar-benar akan ke rumah sakit untuk berobat? Citra, di rumah sakit, kamu akan mengalami banyak hal. Dan, ibu dan ayah tidak akan ada di sana untuk merawatmu. Lupakan saja. Ayah tidak ingin kamu melalui itu. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku harus diobati. Kalau tidak, jika aku kambuh lagi, aku akan menyakiti kalian lagi. Kalian sudah sangat menderita demi aku, dan kalian sangat menyayangiku. Aku tidak tega melihat kalian menderita lebih. Ayah, ibu, karena Citra ingin pergi, biarkan dia pergi. Ya, setelah Citra pulang sembuh, keluarga kita akan lebih baik. Citra, baiklah, karena kamu sudah bertekad, besok pagi, ibu dan ayah akan mengantarmu ke rumah sakit. Citra, kalau kamu tidak nyaman di sana, telepon saja kami, dan kami akan menjemputmu. Citra, fokus untuk sembuh, ibumu dan aku akan menunggumu di rumah. Ayah, ibu, aku akan baik-baik saja. Setelah aku sembuh, aku akan kembali dan kita akan menjadi keluarga lagi.
Akhirnya, waktunya mengirim. Kita tidak membesarkannya selama ini untuk sia-sia. Ya, kita pasti mendapatkan harga yang bagus. Begitu tiba di rumah sakit, tidak seasumsi yang saya kira. Saya minum obat tepat waktu setiap hari, dan saya berteman baik dengan beberapa pasien. Citra, ayo kita main bulu tangkis bersama. Oke. Saya sering main bulu tangkis dengan beberapa pasien. Kami mengobrol, hidup cukup santai, dan saya merasa lebih baik setiap hari. Saya tahu, selama saya menjalani perawatan, saya akan segera mendapat kesempatan baru dalam hidup. Satu-satunya yang terasa aneh adalah di sini hanya ada pasien wanita. Tidak ada satupun pria yang terlihat. Ayah saya khawatir tentang saya. Dia sering menelepon saya. Citra, bagaimana keadaan di rumah sakit? Ya, ayah, saya minum obat tepat waktu setiap hari, dan saya berteman baik dengan pasien lainnya. Saya pikir saya akan segera keluar dari sini. Bagus, istirahat saja dan cepat sembuh. Hari kau keluar, kami semua akan menjemputmu dengan gaya. Terima kasih, ayah. Saya pikir semuanya akan menjadi lebih baik. Sampai hari itu, Hei, lihat. Kenapa ada pasien pria dibawa masuk? Rumah sakit ini sudah buka lama. Dan ini pasien pria pertama yang mereka bawa. Lihat dia kelihatan sakit parah. Rizky, mantan suamiku, kenapa dia? Bodoh, semuanya. Enya, kamu yang bodoh. Bodoh sekali. Pantasan keluarganya mengirimnya ke sini. Apa yang terjadi? Rizky juga sudah gila? Psikopat. Tidak, tunggu. Bukankah aku melukai kepala Rizky? Kenapa tidak ada luka di kepalanya? Berhenti mengulur waktu. Ikut kami. Bodoh, semua bodoh. Belum pernah ada pasien laki-laki di sini sebelumnya. Dia yang pertama dibawa masuk. Dia kelihatan sangat sakit. Apakah Rizky benar-benar gila? Tapi kalau Rizky benar-benar gila, kenapa dia mengedip padaku? Atau jangan-jangan dia tidak gila sama sekali? Siapa di sana? SST, diam. Kalau kita ketahuan, kita berdua mati. Aku lepaskan sekarang. Jangan berteriak. Angguk kalau paham. Kamu tidak gila. Tentu saja tidak. Kalau aku gila, kenapa aku tadi mengedip padamu seperti itu? Sudah jelas sekali. Kamu pasti lihat, kan? Kamu bodoh atau apa? Kamu tidak gila. Lalu kenapa kamu pura-pura sakit untuk masuk? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Maksudmu apa? Aku di sini untuk perawatan. Kenapa Rizky bilang dia datang untuk menyelamatkanku? Sepertinya kamu masih belum tahu, orang tuamu selama ini membohongimu. Ibu dan ayahku membohongiku? Rizky, apa yang kamu bicarakan? Apakah mereka bilang padamu bahwa kamu menderita skizofrenia parah? Ya, aku memang menderita skizofrenia. Mereka selama ini membohongimu. Kamu benar-benar sehat, mereka melakukan ini hanya untuk mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Omong kosong, tidak mungkin. Aku memilih untuk datang ke rumah sakit jiwa. Orang tuaku bahkan tidak ingin aku datang. Mereka khawatir aku akan menderita di sini. Aku bersikeras untuk datang. Rizky, apa karena aku menceraikanmu sehingga kamu dendam?
Jadi sekarang kamu ingin balas dendam? Aku bilang padamu, aku sudah selesai percaya pada kebohonganmu. Perceraian? Tapi kita bahkan tidak pernah menikah. Disam, Jangan pura-pura bodoh denganku. Orang tuaku memberitahuku segalanya. Kamu adalah mantan suamiku. Karena aku menderita skizofrenia, dan tanpa sengaja memotongmu dengan pisau, keluargamu tidak setuju kita bersama, jadi kamu menceraikanku. kita hampir bertunangan, tapi kita tidak pernah menikah. Jika kita menikah dan bercerai, apakah kamu sudah melihat akta nikah dan cerainya? Sepertinya belum. Akta nikah dan cerai. Jadi Rizky dan aku benar-benar tidak pernah menikah. Soal luka pisau yang kau sebutkan, itu benar-benar konyol. Dengar, aku tidak punya satupun bekas luka pisau. Dia benar-benar tidak punya luka sama sekali. Lalu video yang kulihat itu tentang apa? Orang tuamu bilang kamu menderita skizofrenia, tapi apa kau benar-benar percaya dirimu sakit? Aku, Cepat sembuh. Jangan buat ayah dan ibu khawatir lagi, oke? Apa kau sadar kau berbeda dari semua orang di sini? Merekalah pasien yang sebenarnya. hentikan, tinggalkan aku sendiri. Pikirkanlah. Semua yang dikatakan orang tuamu, apa kau masih ingat satu pun? Rizky benar. Orang tuaku bilang aku melakukan banyak hal buruk, tapi aku tidak ingat satu pun. Kepalaku sakit sekali. Berhenti memikirkannya. Biarkan aku mengeluarkanmu dulu. Setelah kita keluar, semuanya akan menjadi jelas. Ayo. Tunggu. Jika aku benar-benar tidak sakit, lalu kenapa orang tuaku memasukkanku ke rumah sakit jiwa? Aku anak kandung mereka. Apa hanya untuk menghentikanku menikah, atau agar aku tidak pacaran? Kau masih belum stabil. Biarkan aku membawamu keluar dulu. Setelah keluar, aku akan jelaskan semuanya. Tidak, jika kau tidak bilang hari ini, aku tidak akan pergi denganmu. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu hari ini, aku tidak akan percaya padamu, dan aku pasti tidak akan pergi denganmu. Sebenarnya, orang tuamu sama sekali bukan orang tua kandungmu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berbohong. Aku tidak berbohong kepadamu. Semua yang aku katakan itu benar. Kamu berbohong. Aku tumbuh besar bersama orang tuaku. Bagaimana mungkin aku bukan anak kandung mereka? Karena ketika kamu masih sangat kecil, kamu diculik oleh mereka. Mereka terus menjagamu selama ini. Tentu saja kamu tidak akan mencurigai mereka. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Kamu mencoba memisahkan aku dari orang tuaku. Apa motif sebenarnya kamu melakukan ini? Kamu seorang polisi. Kenapa aku tidak tahu saat kita bersama? Maaf, aku sedang menyamar. Menyamar? Ya, Jadi, kamu datang untuk menyelidiki orang tuaku? benar. Aku mendekatimu saat itu hanya untuk menyelidiki orang tuamu, untuk mencari bukti. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Aku tidak mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Aku benar-benar menyukaimu. Jadi, kamu tahu, dari awal mereka membawaku. Kenapa kau tidak menangkap mereka saja? Karena belum waktunya. Aku punya tugas yang lebih penting. Hari itu, setelah meninggalkan ruang kerja, aku sengaja putus denganmu. Tujuannya adalah agar orang tuamu tidak curiga. Ayahku membawamu ke ruang kerja. Apakah dia juga menunjukkan sebuah video padamu? Ya, kau melihat semuanya, kan? Citra menderita skizofrenia parah. Jika kau tetap bersamanya, suatu hari dia bisa kambuh dan dia bisa membunuhmu. Ya, video itu palsu, tapi aku tidak membongkar mereka. Kau bilang,
kau melukaiku dengan pisau. Apakah mereka juga menunjukkannya padamu? Video aneh-aneh itu? Ya, di video itu, kau terbaring di kamar tidurku. Aku sedang tidur berjalan dan melukaimu. Mereka berbohong padamu. Itu semua palsu. Tujuan mereka adalah membuatmu percaya bahwa kau menderita skizofrenia. Jadi, aku tinggal dengan mereka selama lebih dari 20 tahun, dan mereka bahkan bukan orang tua kandungku. Jangan sedih, dan jangan kasihan pada mereka, karena mereka adalah monster. Mereka juga menculik banyak gadis-gadis muda sepertimu. Mereka menyiksa mereka dengan cara yang sama, menganiaya mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka menderita skizofrenia, sepertimu. Sepertiku. Ya, mereka melakukan ini untuk menjualmu kepada orang kaya. Alasan mereka membesarkanmu seperti anak perempuan adalah karena kau yang paling cantik di antara mereka. Seorang pembeli menyukaimu, dia bersedia membayar mahal. Tapi kau tidak pernah mendengarkan, jadi mereka menganiayamu. Pantas saja, semua orang yang masuk ke ruang kerja ayahku akhirnya membenciku, karena mereka melihat video yang diedit itu dan mengira aku menderita skizofrenia. Orang tua angkatmu lolos begitu saja dengan trik ini, tapi tidak apa-apa, mereka tidak akan lolos kali ini. Setelah aku keluar, mereka akan dihadapkan pada keadilan. Mereka tidak pernah mengizinkanku menikah, bahkan tidak pernah mengizinkanku berkencan. Mereka hanya ingin menjualku ke orang kaya suatu hari nanti. Dulu aku mengira mungkin aku bukan anak kandung mereka. Tapi aku tidak pernah berpikir itu benar-benar terjadi. Tapi, aku memang menyewa penyelidik swasta, dan mereka mengatakan aku adalah anak kandung mereka. Mereka hanya ingin menjualmu dengan harga bagus, jadi mereka mengawasi setiap gerakanmu, bahkan dokter di sini bekerja untuk mereka. Menyuap penyelidik swasta, itu sepele. Jadi, bagaimana dengan Lia, putri kandung mereka? Apakah Lia satu-satunya? Lia juga bukan anak kandung. Dia sepertimu, salah satu korbannya. Mustahil. Mereka selalu menyayangi Lia. Apapun yang dia mau, mereka memberikannya padanya. Dia pacaran dan menikah, dan mereka tidak pernah menghentikannya. Jika Lia bukan anak mereka, bagaimana mungkin mereka begitu baik padanya? Karena Lia patuh. Dia tidak pernah membantah mereka. Soal pernikahan dan anaknya, itu semua hanya pura-pura. Dan suaminya, Aditya, hanyalah salah satu pion orang tuamu. Jadi, semua itu palsu. Lia berpura-pura jatuh cinta pada Aditya. Semua itu palsu. Jika Lia tidak melakukan itu, dia sudah lama dijual. Dia bahkan, untuk melindungi dirinya, punya anak dengan Aditya. Dia bahkan, untuk dirinya sendiri, ikut menyiksa saya bersama orang tua saya. Jika saya bisa setaat dia, mungkin saya tidak akan terlalu menderita. Kamu salah. Sebenarnya, Lia selama ini membantumu. Membantu saya? Apa maksudmu? Kau ingat satu malam 3 bulan lalu, kamu kabur dari rumah, dan ayah angkatmu menemukanmu, dan memukulmu setengah mati. Lalu 2 petugas patroli datang, dan menyelamatkanmu. Kau ingat? Saya ingat. Baiklah, pukul dia lagi nanti dia mati. Bagaimana kita akan menjelaskan ke pembeli? Tepat sekali. Pembeli sudah bayar mahal untuknya. Perempuan kecil ini tidak pernah memberiku ketenangan. Jika dia setenang Lia, aku tidak perlu khawatir begitu. Dia hanya bocah nakal yang tidak tahu terima kasih. Ayo kita pukul dia sampai mati hari ini. Aku capek sekali. Aku mau tidur sekarang. Petugas Pratama, kamu harus cepat datang. Kalau tidak datang, Citra akan dipukul sampai mati. Saya bertugas hari itu, jadi tidak bisa datang. Jadi saya telepon 2 polisi patroli untuk menyelamatkanmu. Kakakku yang meneleponmu, bagaimana dia bisa dapat nomormu? Aku menjadikan kakakmu sebagai informan, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu, Lia yang memberitahuku. Kakakku dikirim ke rumah sakit jiwa. Aku menulis alamatnya di situ. Terima kasih atas bantuanmu. Aku sudah punya banyak bukti. Sebentar lagi kita akan menangkap orang tua angkatmu. Alasan aku tidak menangkap orang tua angkatmu adalah untuk mencari tahu di mana para gadis yang mereka culik disembunyikan.
Mereka semua ada di sini. Benar. Orang tua angkatmu sangat pandai menyembunyikannya. Mereka menggunakan rumah sakit jiwa sebagai kedok. Para gadis yang mereka buat gila semua dikurung di sini. Mereka cuci otak mereka dan memberi obat-obatan. Setelah mereka pulih, mereka jual ke orang kaya. Pantas saja rumah sakit ini tidak punya pasien pria. Semua pasien wanita di sini dibawa oleh orang tua angkatku. Aku tidak percaya mereka seperti itu. Aku tidak percaya aku bersama mereka selama 27 tahun penuh. Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Para gadis di sini akan semuanya diselamatkan. Lalu apa yang kau tunggu? Kau punya buktinya, kan? Kenapa tidak kau tangkap mereka sekarang dan keluarkan semua gadis ini? Kita harus menunggu sampai fajar. Orang tua angkatmu punya orang di sini. Jika kita memberitahu mereka, kita tidak akan bisa menumpas mereka semua. Bersabarlah. Saat fajar tiba, semua akan berakhir. Benar saja, menjelang subuh rumah sakit jiwa itu digerebek. Siapa kamu? Berani sekali kamu datang ke sini? Turun. Tangan di atas kepala. Sekarang, masih bisa aku panggil kamu Citra? Tentu saja. Kamu sudah memanggilku seperti itu selama lebih dari 20 tahun, kamu akan selalu menjadi liaku. Citra, maaf. Aku dulu menyiksamu dengan mereka. Jika aku tidak melakukan itu, Arif dan Ratna pasti akan memukulku juga. Tidak apa-apa. Rizky memberitahuku semuanya. Aku tahu kamu tidak punya pilihan. Setidaknya semuanya berakhir baik. Arif, Ratna, dan yang lainnya semuanya ditangkap. Gadis-gadis yang mereka culik itu, mereka semua juga diselamatkan. Hebat. Kita akhirnya bebas. Kita tidak akan pernah menderita kekerasan fisik mereka lagi. Oh, iya. Bagaimana dengan Aditya? Apakah dia juga ditangkap? Ya. Dia selalu menjadi kaki tangan Ratna dan Arif. Dia membantu menculik banyak gadis. Dia melakukan banyak hal jahat. Dia pantas mendapatkannya. Kamu sudah melalui banyak hal. Dan sekarang kamu memiliki anaknya? Anak itu tidak bersalah. Aku bisa membesarkan anak itu sendiri. Kamu masih memilikiku. Aku saudarimu. Aku akan bersamamu membesarkan anak itu. Berikan dia keluarga yang bahagia dan penuh kasih. Citra, aku dulu selalu menindasmu. Dan kamu masih begitu baik kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Salahkan Arif dan Ratna. Merekalah penjahat sebenarnya. Aku tidak bermaksud mengganggu. Orang tua angkatmu telah ditangkap, tapi kami butuh seseorang untuk bersaksi di pengadilan. Apakah kamu bersedia? Ya, aku tahu banyak tentang mereka. Ketika aku bersaksi, aku akan menceritakan semuanya. Aku juga bersedia. Bagus. Kalau begitu kamu tunggulah aku memberitahu tanggal sidang. Rizky, aku ingin tahu, Arif dan Ratna, hukuman apa yang akan mereka dapatkan? Jika kamu bersaksi, itu seharusnya hukuman mati. Hebat. Mereka telah melakukan begitu banyak hal jahat. Mereka pantas mati. Citra, Arif dan Ratna dijatuhi hukuman mati. Apa kau tidak senang? Kenapa tidak? Kami diambil oleh mereka sejak kecil, dan saat tumbuh dewasa, kami bahkan tidak tahu siapa orang tua kandung kami. Mereka akhirnya mendapat balasan yang setimpal, dan dihadapkan pada keadilan. Aku sangat bahagia. Tapi sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Kau tidak masih sentimental tentang mereka, kan? Aku hanya ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya sekali lagi. Dan kau bilang tidak sentimental. Kau tidak demam. Citra, apa kau lupa bagaimana mereka menyakitimu? Kau hampir saja menjadi mainan bagi orang kaya. Kenapa kau masih mengasihani mereka? Aku tidak mengasihani mereka. Aku hanya ingin bertanya siapa orang tua kandungku, dan di mana mereka. Lia, apa kau tidak ingin mencari orang tua kandungmu sendiri? Aku sudah mencari orang tua kandungku. Karena aku diculik, mereka hidup dalam rasa bersalah, dan kemudian depresi dan bunuh diri. Aku tidak tahu apakah orang tua kandungku masih hidup, atau apakah mereka mencariku selama ini. Citra, kau harus pergi mencari mereka. Mungkin selama ini, mereka telah mencarimu. Rizky,
Aku ingin bertemu Arif dan Ratna. Bisa aturkan? Tentu. Tapi setelah mereka ditangkap dan dimasukkan penjara, baru setelah itu kau bisa melihat mereka. Terima kasih. Maaf merepotkan. Pada hari Arif dan Ratna dijatuhi hukuman, Lia dan aku akan bersaksi di pengadilan. Seperti yang dikatakan Rizky, mereka mendapat hukuman mati. Pantas mereka dapat. Lia, tenang. Citra, mereka benar-benar berani tersenyum pada kita. Kurasa mereka tidak punya penyesalan sama sekali. Duduklah. Mereka memang tidak manusiawi. Kalau tidak, bagaimana bisa mereka menyakiti begitu banyak gadis tak bersalah? Bagaimana mungkin mereka bertobat? Rizky, bisa kau atur pertemuan dengan mereka segera? Aku ingin tahu di mana orang tuaku. Oke, tidak masalah. Akan kuatur segera. Rizky, cepat siapkan semuanya untukku bertemu Arif dan Ratna. Putri manis, kamu benar-benar datang menemui kami? Bukankah seharusnya kamu membenci kami sepenuh hati? Jangan panggil aku putri, itu membuatku muak. Kalian tidak pantas menjadi orang tuaku. Apa? Kamu datang ke sini untuk menertawakan kami hari ini? Bagaimanapun juga, kami membesarkanmu selama 27 tahun. Beginikah caramu membalas kami? Aku selalu bilang kamu itu jalang kecil yang tidak tahu terima kasih. Jika aku tahu ini, seharusnya aku memukulmu sampai mati saat itu. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Membesarkanku selama 27 tahun, bukankah itu hanya untuk menjualku pada orang kaya, untuk memanfaatkanku menghasilkan uang suatu hari nanti? Omong kosong. Kamu pikir aku membesarkanmu tanpa tujuan? Aku tidak pernah menyangka bahwa Rizky adalah polisi yang menyamar. Dan bahkan menemukan rumah sakit jiwa itu. Semua kerja keras kami menjalankan jaringan perdagangan manusia selama bertahun-tahun hancur olehmu. Itu semua kesalahan wanita itu, Lia. Di samping kami, dia berperan sebagai gadis baik selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia mengkhianati kami. Saat kami menangkapnya dulu, seharusnya kami mencekiknya saja. Kami memperlakukannya dengan sangat baik, seperti anak kandung. Dan dia menjadi informan Rizky. Dia bahkan lebih tidak tahu terima kasih darimu. Cukup. Kamu sudah menyakiti banyak gadis. Melakukan banyak kesalahan, sekarang kamu diambang kematian dan masih tidak menunjukkan penyesalan. Kami memang menculik mereka. Tapi kami memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka makan, membesarkan mereka sejak kecil. Apakah itu berarti mereka tidak harus menghasilkan uang untuk kita? Apa yang salah dari kami? Ya. Putri manis, kamu memanggilku ibu selama 27 tahun. Bukankah kamu bilang ibu paling sayang padamu? Aku memberimu kasih sayang seorang ibu. Tapi alih-alih membalas budi, kamu berani melaporkan kami. Apa yang pernah kami lakukan salah? Kamu yang salah. Kalian berdua keterlaluan. Apa kalian punya rasa kemanusiaan? Cukup. Kamu datang untuk menertawakan kami, kan? Sekarang kamu sudah lihat. Kalau tidak ada urusan lain, pergilah. Tunggu, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Apa itu? Silakan. Siapa orang tua kandungku? Di mana mereka? Kalian tertawa apa? Atau kalian menolak memberitahuku? Sayang. Kamu yang bilang padanya. Haruskah kita memberitahunya kebenaran? Karena dia sangat ingin tahu, mari kita beritahu dia. Jika tidak, saat kita mati, dia akan menggali kuburan kita untuk mencari kebenaran. Cepat ceritakan. Di mana orang tua kandungku? Gadis konyol. Apa kamu sudah lupa? Sebenarnya, kamu sudah bertemu orang tua kandungmu. Apa maksudmu? Kapan aku bertemu mereka? Kalau kamu hitung-hitung, sudah hampir 20 tahun, kamu baru berusia 7 tahun. 7? Aku tidak ingat apapun. Katakan saja. Putri manis, apa kamu lupa tentang kecelakaan mobil itu 20 tahun yang lalu?
Jika Anda tahu keberadaan mereka, hubungi orang tuanya. Hadiah besar. Telepon 1746635558296. Orang tua itu, mereka sangat menyedihkan. Bukan urusanmu. Jangan lihat. Ayo, sayang. Ayo pulang. Jangan takut. Ibu di sini. Saat aku berusia 7 tahun, pasangan yang tewas dalam kecelakaan mobil itu adalah orang tuaku. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kita semua akan mati. Kenapa kami berbohong padamu sekarang? Bukankah Rizky mantan pacarmu? Memintanya untuk memeriksa apakah mereka orang tua kandungmu akan cukup mudah. Orang tua kandungku, mereka meninggal tepat di depanku, dan aku tidak tahu. Kenapa? Tunggu, kau sudah tahu dari saat itu bahwa mereka adalah orang tuaku. Kenapa tepat pada saat itu kecelakaan itu terjadi? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kecelakaan mobil itu adalah ulahmu, bukan? Putri manis, ternyata tidak sebodoh itu, ya? Benar. Kecelakaan mobil itu adalah ulah kami. Kenapa? Kenapa kau begitu kejam? Salahkan orang tuamu yang tidak menyerah. Mereka mencarimu selama bertahun-tahun dan menemukanmu di sini. Jika kami tidak bertindak, bagaimana jika mereka menemukanmu? Kami membesarkanmu selama ini, dan bukan tanpa alasan, kami mengandalkanmu untuk mencari uang bagi kami. Jadi kami harus mengatur kecelakaan mobil untuk orang tuamu. Orang tua kandungku sudah mencariku selama ini, dan sangat menderita, hanya untuk berakhir tragis. Monster, kalian berdua monster. Ibu Santoso, jangan marah. Mereka sudah dihadapkan pada keadilan dan membayar harga. Jangan marah pada mereka. Tidak sepadan. Aku bilang aku tidak ingin membicarakannya. Tapi kamu memaksa bertanya, jadi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Di mana kuburan orang tua kandungku? Siapa tahu, setelah kecelakaan mobil itu, mereka terbakar menjadi abu, tidak ada kuburan. Kalian telah menghancurkan jaringan perdagangan manusia yang kami bangun selama bertahun-tahun. Kami membunuh orang tuamu. Anggap saja mereka menderita untukmu. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kalianlah yang bersalah. Kalian telah melakukan begitu banyak hal mengerikan, kalian pantas dihukum. Kami membesarkanmu selama 27 tahun, tapi kami tidak sebaik orang tua kandungmu yang tidak pernah membesarkanmu sehari pun. Jika aku tahu ini, seharusnya aku mengirimmu ke rumah sakit jiwa saat itu, menambah dosis, dan membuatmu gila. Tepat. Kami masih terlalu lemah padanya. Berhenti membuat alasan untuk dosa-dosamu. Kamu telah menghancurkan ribuan keluarga. Bahkan jika kamu mati, kamu pantas masuk neraka. Citra, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Orang tua kandungku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku berusia 7 tahun. Mereka meninggal tepat di depanku. Aku baru tahu hari ini bahwa kecelakaan mobil itu diatur oleh Arif dan Ratna. Mereka merencanakan semuanya. Jadi, aku tinggal bersama musuh-musuhku selama 27 tahun. Dan aku memanggil mereka ibu dan ayah selama 27 tahun. Jika orang tua kandungku tahu, betapa hancur hati mereka. Citra, jangan berpikir seperti itu. Kamu juga tidak tahu. Aku yakin orang tuamu tidak akan menyalahkanmu. Mereka pasti ingin kamu bahagia, kan? Rizky, aku tidak punya keluarga lagi di dunia ini. Sayang, kamu punya aku. Citra, saat pertama kali aku bersamamu, itu untuk mendekati orang tua angkatmu, tapi aku benar-benar mencintaimu. Kamu sudah melalui banyak hal. Aku akan di sisimu seumur hidupku, merawatmu, melindungimu, dan mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau.